Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, dengan izin Allah Jalla wa ala, kita bisa melanjutkan pembahasan dari pembacaan kitab Kasyfus Syubhat, yang mana kita di pertemuan yang lalu telah membaca keterangan dari penulis, ya, di mana penulis menjelaskan bahwa sudah menjadi sunnatullah, ya, bagi siapa saja yang mendakwahkan tauhid, menyeru kepadanya, memperingatkan manusia dari kesyirikan, bahwa dia akan menghadapi perlawanan dari musuh-musuhnya, dari bangsa jin dan juga manusia, dari kalangan syayatinil ins wal jin, setan-setan dari bangsa jin dan juga manusia, yang akan melemahkan dakwahnya dan berusaha untuk mematahkan hujah dan argumennya. Kemudian penulis juga menerangkan bahwa musuh-musuh tauhid itu seringkali bahkan memiliki hujah dan memiliki argumen, bahkan mereka memiliki kitab-kitab yang banyak, ilmu yang banyak. Maka apabila demikian keadaannya, sudah sepatutnya bagi orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala untuk dia juga mempersenjatai diri, ya, dengan ilmu yang dengannya dia mematahkan argumentasi para ulama musyrikin, orang-orang yang menghalangi jalan dakwahnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga menerangkan bahwa seorang muwahhid apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hujahnya serta keterangan-keterangan yang Allah berikan dalam Quran, maka dia akan dapati bahwa dalam Al-Quran itu terdapat argumen yang bisa mematahkan argumentasinya orang-orang al-musyrikin. Dan Syekh Muhammad menyebutkan suatu perkataan yang terkenal, di mana beliau berkata, wal 'ammi minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin, bahwa ahli tauhid yang awam itu bisa mengalahkan sampai 1000 dari ulama musyrikin. Dan telah kita terangkan di sini bahwa yang dimaksud ahli tauhid yang awam yang bisa mengalahkan 1000 dari ulama musyrikin itu bukan artinya dia adu ilmu, yang dalam ilmu nahwu, ilmu saraf misalnya, atau ilmu balaghah, ya, tidak, bukan itu yang dimaksud. Melainkan yang dimaksud seperti yang kemarin telah diterangkan, bahwa seorang muwahhid yang mengerti pilar-pilar dan pokok-pokok pembahasan tentang tauhid, dia nggak bisa dibawa-bawa dengan argumentasinya orang-orang musyrikin, karena dia memiliki fondasi akidah yang kuat. Bahkan dia bisa mematahkan argumentasi ulama musyrikin itu dengan fitrahnya, kemudian beliau juga menerangkan bahwa tentara Allah itu pasti akan menang, ya, baik dengan hujah dan lisan atau dengan saif dan sinan, itu dengan argumentasi dan dalil, ya, atau mereka menang dengan pedang dan mata panah. Ini sudah menjadi sunnatullah, ya, pada hamba-hambanya yang beriman. Cuma yang dikhawatirkan dari, ya, orang yang memahami tauhid, yaitu orang yang dia menempuh jalan ini namun dia tidak memiliki ilmu. Dialah orang yang akan
bisa diombang-ambing oleh fitnah beragam macam syubhat-syubhat yang beredar, ya, sehingga menghempaskan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, sebelum beliau masuk kepada pembahasan tentang syubhat-syubhatnya orang-orang musyrikin. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di halaman yang ke-62 dari cetakan yang kita pegang, kata beliau, waqad manallahu ta'ala 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan Allah Ta'ala telah menganugerahkan kita sebuah kitab, maksudnya adalah Al-Quran, yang dia jadikan sebagai penjelas segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi Al-Quran ini merupakan penjelas bagi segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat. Artinya syubhat apapun yang diutarakan oleh ahlul batil itu akan didapatkan jawabannya, sanggahannya dalam Al-Quran. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'ani ma yanquduha wa yubayyin butlanaha. Maka tidak ada seorang pengekor kebatilan pun yang membawa argumen, yang membawa dalil, membawa hujjah untuk mematahkan al-haq, kecuali dalam Al-Quran ada keterangan yang membantahnya dan menerangkan kebatilannya. Jadi kalau dalam perkara-perkara selain persoalan tauhid dalam Al-Quran itu, ya, ada yang membantah syubhatnya, ya, selain perkara tauhid, ya, ada orang membawa syubhat misalnya dalam persoalan, ya, yang lain selain tauhid. Dalam Al-Quran ada bantahannya. Maka bagaimana lagi dengan kalau persoalan itu adalah persoalan tauhid, di mana Al-Quran secara khusus memang turun untuk menerangkan persoalan tauhid. Maka tidak ada seorang pengekor kebatilan pun yang membawa argumen, kecuali di dalam Al-Quran ada keterangan yang membantahnya dan menerangkan kebatilannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu, wahai Muhammad, membawa suatu perumpamaan. Maksudnya membawa suatu argumentasi untuk mematahkan al-haq, melainkan kami datangkan, kata Allah, kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Maksudnya kami berikan kepada engkau, wahai Muhammad, bantahannya, kami berikan kepada engkau sanggahannya. Ya, mana yang benar? Ya, dari apa yang didatangkan oleh si kafir itu atau yang didatangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian berkata penulis, qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, hadhil ayatu 'amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Ayat ini, ya, sifatnya umum, menyeluruh, menyanggah setiap hujjah yang dibawa para pengekor kebatilan sampai hari kiamat. Jadi kalau misalnya kebatilan itu adalah dalam persoalan selain tauhid misalnya, ya, dalam persoalan asma sifat, ya, selain persoalan uluhiyah, ya, atau dalam persoalan, ya, al-qada wal qadar, dalam Quran ada bantahannya. Nah, bagaimana lagi kalau persoalan itu adalah persoalan tauhid yang memang Al-Quran turun, ya, secara khusus untuk menjelaskan tentang hakikatnya. Ya, jadi seorang muwahhid hendaknya kembali kepada Al-Quran, ya, memahami hujah-hujah Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada argumentasi Al-Quran, ya, dengan tafsir yang mu'tabar, seperti misalnya tafsir Tabari atau tafsir Ibnu Katsir, ya, dan seorang penuntut ilmu bisa mulai mempelajari tafsir itu mudah insyaallah taala, ya, bahkan dia bisa membacanya, ya, membaca dari seperti misalnya tafsir Jalalain atau tafsir As-Sa'di atau tafsir-tafsir ringkas, kemudian, ya, perlahan, ya, masuk ke dalam kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang merupakan, ya, rujukan primer dalam persoalan ini, seperti misalnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir, ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Kesimpulannya di sini, ya, bahwa Syekh menerangkan dalam Quran itu dapat sanggahan kepada, ya, setiap hujjah yang dibawa oleh orang-orang musyrik, yang mereka, ya, tentunya notabene di sini adalah orang yang mengaku muslim, ya, karena, ya, orang musyrik yang disebut oleh Syekh di sini adalah mereka yang juga mengambil hujjah dari Al-Quran, melainkan mereka mendapatkan, ya, dari wahyu syaitan, ya,
justru untuk membenarkan kesyirikannya. Ya, mereka berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Quran. Kemudian kita akan masuk kepada bab yang kelima pada halaman yang ke-65. Menangkal syubhat musyrikin secara global dan terperinci. Berkata Syekh, qala wa ana adzkuru laka asya. Jadi setelah beliau menerangkan, ya inilah pondasinya. Bahwa pondasinya yang pertama, ya seorang muwahhid harus sadar diri bahwa dalam menempuh jalan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia terkadang disergap oleh syubhat. Ya, yang dilemparkan oleh ulama musyrikin ya dari kalangan ya setan-setan, jin dan juga manusia. Jadi harus punya senjata untuk ya, mempertahankan tauhidnya. Kemudian yang kedua Syekh menerangkan ya caranya gampang, yaitu dengan kembali kepada Al-Quran. Karena dalam Al-Quran terdapat semua sanggahan terhadap seluruh syubhat yang diutarakan oleh para pengekor kebatilan. Ya, ini seperti muqaddimah, kemudian beliau masuk kepada apa yang ingin beliau sampaikan, ya bahwa menangkal syubhat musyrikin itu dengan dua jalan, yaitu dengan cara yang global dan dengan cara yang terperinci. Beliau masuk kepada contoh. Wa ana adzkuru laka asya, dan aku akan sebutkan kepadamu ya beberapa hal di sini. Mimma dzakarallahu fi kitabih, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jawaban li kalamin ihtajja bil musyrikun, sebagai sanggahan terhadap ucapan yang ya dijadikan argumen oleh orang-orang musyrikin. Fi zamanina alaina, di zaman kita dalam membantah dakwah kita. Jadi yang akan disebutkan di sini ini adalah contoh-contoh ya di mana dalam Al-Qur'an terdapat sanggahan ya terhadap ya syubhatnya orang-orang musyrikin dalam menjegal dakwah tauhid di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fanaqul, maka kami katakan, jawab ahlil batil min tariqain. Menyanggah para pengekor kebatilan itu dari dua jalan, dengan dua cara, mujmalun wa mufassal, dengan cara yang global dan cara yang terperinci. Ya, global itu maksudnya kaidah yang umum yang mencakup semua syubhat itu bisa disanggah dengan kaidah itu. Ya, adapun jawaban yang terperinci, ya jawaban terhadap syubhat tersebut satu persatu. Ini akan panjang kita insyaallah ya sampai akhir kitab. Yang pertama adalah menyanggah hujjah ahlil batil dengan metode yang global, dengan berpijak kepada kaidah umum. Kata beliau, ammal mujmalu, adapun yang mujmal, yaitu yang global. Fa wal amrul azim wal faidatul kabira liman aqalaha. Ini adalah persoalan yang agung dan faedah yang besar bagi siapa yang memahaminya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, maksudnya sanggahan yang global itu ada pada firman Allah ini. Ya, ini contohnya. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya. Jadi beliau akan membawakan ayat dan hadis. Ya, dengan memahami dua dalil ini, ayat dan hadis, ya kita akan paham ya bahwa ya di situ terdapat kaidah yang bisa menyanggah semua syubhatnya ahlul batil. Semua syubhatnya orang-orang yang mengekor kepada kebatilan. Ya, sekarang kita akan disebutkan pertama adalah ayatnya. Apa ayatnya? Itu ayat yang ke-7 dari surat Ali Imran. Allah berfirman, Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dari Alkitab itu, dari Al-Qur'an itu terdapat ayat-ayat yang muhkam, yaitu yang jelas maknanya, yang terang, yang enggak bisa ditarik-tarik. Ya, artinya dia ya muhkam, jelas, terang, ya dan tidak salah. Itulah ummul kitab, yaitu muara dari pemahaman Al-Quran. Ya, umul kitab maksudnya muaranya Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan di samping yang muhkam itu ada yang mutasyabih. Ya, yang mutasyabih itu maksudnya ayat-ayat yang samar. Ya, muhkam lihat di halaman 67 di catatan nomor 28 saya sebut di situ, muhkam artinya petunjuknya jelas, tidak samar dan tidak sulit memahaminya. Ya, ini seperti ayat-ayat tauhid itu muhkam. Ya,
Ayat tauhid itu ya sifatnya muhkam karena semua bisa paham hanya dengan memahami artinya. Ialah pondasi yang menjadi rujukan dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi yang samar itu harus dikembalikan kepada yang muhkam. Itu kaidah dalam memahami Al-Quran. Ya, dan mutasyabih artinya, jadi lawannya muhkam, makna dan artinya tersamarkan bagi mayoritas orang. Ya, tapi tidak bagi sebagian itu dari para ulama, mereka jelas maknanya. Ya, tapi bagi mayoritas orang yang mutasyabih itu tersamarkan. Ini kita ambil penjelasannya dari ya Taisir Karimur Rahman yang ditulis oleh Syekh Sa'di. Ya, jadi dalam Al-Quran itu ada ayat yang disebut yang pertama apa? Ayat yang muhkam. Ya, artinya muhkam apa? Jelas dan terang. Kemudian yang kedua ayat yang mutasyabih, yaitu yang samar, tapi samarnya ini bagi siapa? Bagi kebanyakan orang. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya itu mutasyabihat. Itu yang tersamarkan makna, ya maknanya bagi kebanyakan orang. Kemudian kata Allah selanjutnya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun orang-orang yang di dalam dadanya terdapat zayg. Zayg itu ya kecondongan kepada yang batil. Ya, condong kepada yang batil, yang menyimpang. Wa yattabi'una ma tashabaha minhu. Maka dia akan mengikuti, maksudnya mencari-cari ya ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, ayat-ayat yang maknanya samar. Ibtigha'al fitnah, dalam upaya menghidupkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan dalam rangka untuk mencari-cari takwilan yang keluar dari makna yang seharusnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal ayat-ayat yang mutasyabih itu tidak ada yang mengetahui takwilannya, maksudnya tafsirannya, kecuali Allah warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang kokoh ya dalam keilmuan, maksudnya para ulama. Jadi ayat ini, itu surat Ali Imran ayat 7, menerangkan bahwa Al-Quran itu ada dua macam ayat. Ayat yang muhkam, dia muara ayat yang mutasyabih. Dan ayat yang mutasyabih dalam memahaminya harus dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Nah, ini ayat ya Ali Imran ayat 7. Tadi saya sebutkan dalilnya ada dua. Yang pertama ayat dan yang kedua hadis. Apa hadisnya? Yang kedua adalah disebutkan waqad sahha an Rasulillah, dan telah benar riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, apabila kalian dapati orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, faulaika alladzina samallah, mereka lah orang yang ditandain oleh Allah dalam ayat tadi. Fahdharuhum, maka hati-hati kalian dari mereka. Ya. Contoh misalnya, ya sekedar contoh. Ya, berdalil dengan kisah orang yang ya mati untuk kemudian dia berwasiat ya untuk dibakar. Ya, pernah dengar hadisnya? Ya, ini hadisnya populer. Ya, ada seorang yang mati, dia punya anak, kemudian dia wasiat kepada anaknya, kalau aku mati, maka bakar tubuhku. Kemudian apabila sudah menjadi abu, pergilah kamu ke tengah lautan, yang di situ ada angin yang kencang, kemudian taburkan debu ya dari jasadku itu di tengah lautan itu. Kemudian orang itu bilang, kalau Allah mampu untuk membangkitkan jasadku, maka dia akan mengadabku dengan adab yang pedih. Kemudian kata sebagian orang, ini kekufuran katanya, karena dia ragu terhadap kemampuan Allah. Tapi dalam hadis disebutkan, lalu Allah mengumpulkan jasadnya. Kemudian ditanya, ya, kenapa kamu lakukan itu? Kemudian orang itu bilang, khasyatuka ya Rabb, karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka Allah mengampuni dia. Tuh lihat, dia melakukan kekufuran, ragu terhadap kuasaan Allah, tapi masih diampuni. Ya, maunya apa? Maunya orang-orang itu, ya, berarti orang yang melakukan syirik akbar karena jahil itu diampuni. Ini termasuk berdalil dengan dalil-dalil yang mutasyabih. Nah, para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hadis tersebut bukan mengingkari takdir secara umum, tapi pendetilan takdir. Yang memang orang itu bisa saja dia
ya nggak tahu terhadap persoalan tersebut. Ada persoalan takdir secara umum, ya semua tahu bahwa Allah Maha berkuasa. Dia nggak jahil terhadap persoalan itu, tapi dia jahilnya terhadap persoalan yang samarnya, yaitu pendetilan takdir. Kemudian juga misalnya ada seorang yang berdalil dengan hadis orang yang salah ucap. Ya, orang yang salah ucap. Dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hamba, aku adalah Rabbmu. Lihat, itu kafir dia. Mengucapkan ucapan kufur, tapi ya orang tersebut nggak dikafirkan. Ya. Maunya apa? Maunya berdasarkan hadis itu, orang yang melakukan syirik akbar karena jahil, ya dia juga nggak kafir. Padahal nggak sinkron antara dalil dengan pendalilan. Orang itu salah ucap, ya nggak bisa mengendalikan lisannya. Tapi orang yang melakukan syirik akbar, apa mereka salah jalan gitu, ya sehingga anggota badannya berjalan sendiri, ya sehingga dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Enggak kan? Dia berjalan ya ke tempat kuburan orang-orang soleh tersebut, ya melakukan kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah. Ya, jadi ini nggak tepat juga. Ya, ini termasuk bentuk dari berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, atau berdalil dengan kisah yang nanti akan disebut juga. Ya, waktu Usamah bin Zaid ya membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ketika orang itu mau ditebas ya, dalam suatu peperangan, si kafir ini ngucapin asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi dengan la ilaha illallah. Tapi sama Usamah langsung dibunuh orang itu. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, ya, dan Nabi marah. Kemudian Usamah membela diri. Kata Usamah, inna maqalah ta'awudan ya Rasulullah. Dia ngucapin la ilaha illallah itu karena cuman pengen cari perlindungan ya Rasulullah. Nah, kata sementara orang, bahwa Usamah ini telah menghalalkan. Yang menghalalkan yang Allah haramkan. Membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu diharamkan dalam Islam. Ya, tapi Nabi nggak mengkafirkan Usamah. Maunya dia apa? Maunya dia orang yang nyembah selain Allah karena jahil nggak kafir. Ini termasuk dari bentuk berdalil dengan dalil-dalil yang mutasyabih, ya, dalam persoalan-persoalan yang terang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan tentang kafirnya para penyembah kuburan, namun mereka berdalil dengan ya baik ya ayat ataupun hadis ya yang mutasyabih. Di halaman 67 ya kita lihat di catatan nomor 29. Ayat dan hadis ini adalah pakem dalam memberikan sanggahan global terhadap syubhat-syubhat musyrikin. Jadi pakemnya ayat dan hadis itu. Ya, dalam menyanggah sanggahan global. Atau dalam memberikan sanggahan global terhadap syubhat-syubhat musyrikin, bagaimanapun jenis dan modelnya syubhat tersebut. Simpulannya adalah Allah telah menurunkan ayat-ayat yang muhkam, yaitu jelas dan terang maknanya bagi semua orang. Ayat-ayat muhkam inilah yang menjadi pedoman dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabih atau samar dan tidak diketahui maknanya oleh semua orang. Metode para pengekor kesesatan pada setiap zaman dan di semua tempat adalah selalu mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih guna memasarkan kebatilannya. Namun seorang ahli tauhid yang memahami persoalan ini tidak mudah termakan syubhat mereka, karena di sisinya ada dalil-dalil yang muhkam yang dengannya dia mampu menyanggah argumentasi ahli batil siapapun dia. Sekalipun ahli tauhid ini bukan termasuk orang yang berilmu yang menguasai dalil-dalil terperinci. Inilah maksud perkataan penulis yang telah lalu. Ini ya kita ralat di situ disebut yang akan datang. Maksudnya yang telah lalu pada halaman 58. Bahwa orang awam yang memahami tauhid sanggup mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Ini telah berlalu ya. Halaman 58. Nah, jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kaidahnya begitu. Bahwa dalam menyanggah syubhat apapun yang dibawakan oleh pengekor kebatilan, ya, itu bisa disanggah dengan sanggahan global dulu. Ya, seperti apa sanggahan global tersebut? Di sini kita akan masuk kepada bab yang ke-6. Mithalu dzalik, contohnya.
idza qala laka ba'dul musyrikin, misalnya ada sebagian musyrikin bilang kepadamu, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Berdalil dengan ayat dia. Berarti si musyrik ini siapa yang dimaksud? Ya, pelaku kesyirikan yang mengaku muslim. Syekh Muhammad membahasakannya dengan musyrikin, bukan dengan muslimin. Ya, jadi secara penamaan sudah disebut sebagai apa dia? Sebagai musyrikin. Apabila ada yang bilang kepadamu dari sebagian musyrikin, dia berdalil dengan ayat 62 dari surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, mereka juga tidak bersedih hati. Maksudnya dia pengen menetapkan bahwa para wali itu punya kedudukan yang tinggi. Wa inna syafa'ata haqqun, dan syafaat dalam Islam itu benar adanya. Maksudnya dia pengen membenarkan perbuatan minta syafaatnya siapa? Para wali. Tapi dia bilang, dia kutip ayat, kemudian dia bilang inna syafa'ata haq, syafaat itu benar. Wa anal anbiya lahum jahun indallah, dan bahwasanya para nabi punya kedudukan di sisi Allah. Au dzakara kalaman lin nabi, atau dia menyebut atau mengutip ya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastadillu bi ala syai'in min batilih. Dengannya dia pengen ya menguatkan argumen dalam membela kebatilannya. Tapi dia mengutip ayat-ayat yang mutasyabih. Tadi ya, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini dalil enggak ada, ya bukan pada tempatnya, enggak ada sangkut pautnya dengan persoalan yang ingin dia mau, yang dia maukan ini. Ya, atau dia bilang, dan dalam Islam syafaat itu betul ada. Betul, memang kita tidak mengingkari bahwa syafaat itu ada. Dan bahwa para nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini juga kita tidak mengingkari. Ya betul, bahwa para nabi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi maunya dia apa? Maunya dia pengen menguatkan kebatilannya dengan ucapan-ucapan tadi. Wa anta la tafham ma'na al-kalam alladhi dzakarah. Sedangkan kamu enggak paham ya kemana arah yang dia maukan. Fajawibhu biqaulih. Maka jawablah ya, atau sanggalah ucapan dia itu dengan ucapanmu. Innallaha dzakara lana fi kitabih. Sesungguhnya Allah telah menyebutkan kepada kita dalam kitabnya Al-Qur'an, annal ladzina fi qulubihim zayghun, bahwa orang-orang yang dalam dadanya terdapat kecondongan kepada kesesatan, yatrukunal muhkam wa yattabi'unal mutasyabih. Mereka selalu meninggalkan ayat-ayat yang muhkam dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Wa ma dzakartuhu lak, dan apa yang sudah aku sebutkan kepadamu sebelum ini. Min annallaha dzakara annal musyrikin, bahwasanya Allah sudah menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin yuqirruna birrububiyah, mengakui rububiyah Allah. Wa anna kufrahum bita'alluqihim 'alal malaikat, dan bahwa kekufurannya orang musyrikin itu adalah disebabkan ketergantungan mereka kepada para malaikat wal anbiya wal auliya, dan ketergantungan mereka kepada para nabi dan para wali. Ma'a qaulihim, ya di samping ucapan mereka haula syufa'una indallah, bahwa para malaikat, nabi dan wali itu cuma perantara antara kami dengan Allah. Hadza amrun muhkam bayyin. Ini adalah persoalan yang muhkam lagi terang. La yaqdiru ahadun an yughayyiru ma'na. Enggak mampu seorang pun untuk merubah-rubah makna dari persoalan yang muhkam ini. Paham ya? Jadi dibawa dulu kepada yang muhkam. Ya, apa itu yang muhkam? Yang pertama, bahwa musyrikin mengakui rububiyah Allah, bahwa kekufuran mereka itu disebabkan karena ketergantungan mereka kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah dengan asumsi bahwa selain Allah itu hanya sebagai perantara, pemberi syafaat. Ya, ini adalah persoalan yang muhkam lagi terang, dan nggak ada seorang pun yang bisa merubah maknanya. Makanya saya sering ingatkan, hafalin ya surat Yunus ayat 18 dan surat Zumar ayat 3. La yaqdiru ahadun an yughayyiru ma'nah, enggak bisa seorang pun merubah maknanya. Wa ma dzakartahu li, sedangkan apa yang kau sebut di hadapanku, ayyuhal muslim atau musyrik? Musyrik, wahai musyrik. Jadi Syekh Muhammad sudah menyebut bahwa ya orang yang menyembah selain Allah, apalagi sampai membela kesyirikan, bagaimana bisa disebut sebagai muslim? Dan apa yang kamu barusan sebut di hadapanku, wahai musyrik, minal Quran, dari ayat Quran, atau kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'rifu ma'na. Aku enggak paham kamu itu maunya kemana. Walakin aqta', tapi aku bisa ya pastikan anna kalam Allah la yatanaqad, bahwa ucapan Allah enggak ya
berseberangan yang satu dengan yang lainnya. Wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah, dan bahwasanya sabda Nabi enggak mungkin bertentangan dengan ucapan Allah azza wajalla. Wa hadza jawabun jayyidun sadid. Jawab begitu. Ya, dan jawaban itu bagus dan lurus, kata Syekh. Ya, artinya kita sudah menyanggah argumentasi dia itu dengan sanggahan yang global. Ini yang dimaksud dengan sanggahan global. Bahwa kita berpegang kepada yang muhkam, ya, kemudian jelaskan kepadanya ini loh yang muhkam. Ya, adapun kamu kutip ini, kamu kutip itu, dan banyak sekali orang-orang musyrikin sekarang mengutip bahkan dari kitab-kitab yang judulnya saja cuma dia yang tahu sama jinnya. Ya. Kemudian berdalil dengan kisah-kisah dari kitab fulan, kitab alan, yang nggak pernah dikenal sebagai kitab-kitab standar yang primer dalam, ya, dunia Islam. Ya, kemudian mau dijadikan dalil dalam membantah ayat, dalam membantah Al-Quran. Ya, bahwa apa yang dilakukan dari perbuatan menyembah selain Allah itu bukan kesyirikan, na'udzubillah. Jadi kita berpegang kepada yang muhkam itu. Maka kalau kita melakukan itu adalah jawaban yang bagus lagi lurus, kata Syekh. Walakin la yafhamu illa man waffaqahu Allah Ta'ala. Tapi enggak ada yang memahami jawaban ini atau metode ini kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Fala tastahin bih, maka jangan sekali-kali kamu remehkan hal ini. Fa innahu kama qala ta'ala, karena dia seperti yang Allah firmankan, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Ya, tidak ada yang, ya, mendapatkannya, ya, sifat-sifat yang baik itu, ya, melainkan orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Jadi orang yang memahami sanggahan global ini, dia memahami persoalan yang agung lagi besar. Oke, kita simpulkan dari bab ini di halaman 70. Saya beri penjelasan di halaman 30, di catatan nomor 30. Kita buka halaman 70. Para pelaku kesyirikan selalu mencari-cari dalil yang membenarkan kekufuran mereka, walaupun sebenarnya dalil tersebut tidak berguna sama sekali di hadapan kebenaran. Mereka berdalil dengan dalil-dalil umum yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan persoalan yang dibahas, sebagaimana dicontohkan penulis di atas. Mereka mengutip ayat atau hadis yang menyebutkan kedudukan para wali yang tinggi di sisi Allah, atau bahwa Nabi SAW diberi keluasan oleh Allah untuk memberikan syafaat, atau yang lainnya. Akan tapi maksud si musyrik ini satu, yaitu islamisasi kesyirikan. Dia pengen kesyirikan itu dilabeli Islam. Ini dia dalil, dia kutip ayat, dia kutip hadis, atau bahkan dia, ya, korek-korek, ya, entah dari kitab, ya, yang kita nggak tahu bahkan namanya kecuali oleh dia dan jinnya, ya, entah dari mana kisahnya tersebut untuk, ya, membenarkan praktek kesyirikan. Akan tetapi maksud si musyrik ini satu, yaitu islamisasi kesyirikan, bahwa ibadah kepada orang soleh, nabi atau wali bukan syirik dan bukan kekufuran. Argumentasi murahan ini mungkin terlihat ilmiah di hadapan orang banyak, tapi tidak di hadapan orang yang memahami tauhid. Orang yang paham tauhid, sekalipun dia bukan ulama, sanggup menyanggah syubhat musyrikin ini dan syubhat-syubhat lainnya, bagaimanapun ragam dan modelnya, dengan dua jurus. Pertama, dengan berpegang kepada ayat-ayat muhkam yang menerangkan bahwa musyrikin dulu sudah beriman dengan rububiyah Allah, bahwa musyrikin dulu kafir karena beribadah kepada selain Allah, bahwa musyrikin dulu beralasan orang-orang soleh itu hanyalah perantara kami dengan Allah. Semua ini adalah pokok-pokok yang muhkam yang Allah terangkan dalam Quran, yang tidak seorang pun mampu mengubah maknanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan meyakini bahwa ayat-ayat Allah tidak mungkin bertentangan satu sama lain, dan ayat-ayat Allah tidak kontradiktif dengan sabda Nabi SAW yang sahih. Meskipun orang yang paham tauhid ini tidak menguasai dalil-dalil secara terperinci, tapi dia tidak dapat termakan syubhat para penjajah kesyirikan itu. Dia nggak bisa dibawa ke sana sini, ya, dengan tipu-tipuannya para ulama musyrikin, kalau dia paham, ya, pokok dan pakem yang muhkam dalam persoalan ini. Wallahu ta'ala
a'la wa a'lam. Jadi ini pembahasan kita insyaallah. Ya, kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang. Ya, sanggahan secara terperinci. Ya, kita masuk kepada syubhat yang pertama dan sanggahannya, syubhat kedua dan sanggahannya, syubhat ketiga dan sanggahannya, terus sampai kepada syubhat yang ke-13. Jadi ada 13 syubhat yang diutarakan di sini. Semuanya adalah syubhatnya ya musyrikin dan para pembela musyrikin. Baru setelah itu masuk ke dalam syubhatnya muwahhidin. Itu ada pada penghujung kitab. Ya, jadi seperti yang pernah saya utarakan di awal pembahasan buku ini, bahwa kitab Kasyfus Syubhat ini membantah atau menyanggah ya syubhatnya musyrikin dan pembela musyrikin, dan juga syubhatnya muwahhidin. Ya, yang pertama syubhat yang terkait dengan ilmu, ini mencakup syubhatnya musyrikin dan para pembela musyrikin. Yang kedua adalah syubhat terkait dengan amal. Ya, karena banyak juga orang yang sudah mengerti tauhid nggak mau beramal karena alasan-alasan dunianya. Jadi akan dibahas juga itu. Allahu a'lam bishawab. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Sampaian. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Allahul musta'an wa ilaihi tuklan. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Baik, kalau ada ikhwan yang ingin bertanya silakan tinggalkan di kolom komentar. Muhammad, Jad, ya, Ais. Baik, kalau memang belum ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Apakah pertumpahan darah adalah suatu keharusan dalam dakwah tauhid? Pertumpahan kok serem bener. Yo, intinya seorang yang menauhidkan Allah wajib mendakwahkan tauhid kepada orang yang belum menauhidkan Allah. Ya, kemudian apabila ya dia menerima dakwah tauhid, maka dia ya saudara kita seagama, ya dia mendapatkan hak sebagaimana kaum muslimin lainnya, dan dia ya memikul kewajiban sebagaimana muslimin lainnya. Ya, tapi kalau dia menolak, ya bila dia menolak maka ditawarkan kepadanya jizyah, ya untuk membayar jizyah, membayar upeti yang diserahkan kepada pemerintah muslim yang sahih. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun, sampai mereka bayar jizyah, ya dia serahkan dengan tangannya dalam keadaan hina. Ya. Tapi kalau dia juga nggak mau, Islam nggak mau, jizyah nggak mau, kata Nabi, fasta'in billah faqatilhum, minta tolong kepada Allah, perangi mereka. Ya, namun ini juga ya ada syarat dan ketentuannya. Ya, pertama harus ada pemimpin. Ya, kemudian yang diperangi adalah orang kafir harbi yang juga memerangi kaum muslimin, ya, yang tidak terikat dengan kaum muslimin perjanjian damai yang disebut dengan kafir mu'ahad atau kafir musta'man. Jadi hanya kafir harbi, ya, mereka yang diperangi. Dan juga diperangi ba'dal indar, setelah diberi peringatan, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fanbit ilaihim ala sawa, ya, kalau mereka secara sepihak atau misalnya mereka secara sepihak ya, melanggar perjanjian damai, ya, maka kembalikan perjanjian itu kepada mereka, biar antara kita dengan mereka sama-sama tahu bahwa tidak ada perjanjian damai
di antara muslimin dengan kafirin. Ya. Kemudian kalau memang kaum muslimin memiliki kekuatan untuk memerangi orang-orang kafir harbi, maka perangi. Kalau memang tidak memiliki kekuatan, ya maka dalam kondisi seperti itu bukan suatu hal yang maslahat untuk memerangi orang-orang kafir di saat kaum muslimin dalam keadaan lemah. Bagaimana Nabi SAW di awal-awal dakwahnya dalam keadaan lemah di Mekah, tak diperintahkan untuk memerangi. Ya, jadi kalau dikatakan apakah pertumpahan darah suatu keharusan, ya bukan. Melainkan yang harus adalah mengajak mereka kepada al-Islam, mengajak mereka kepada tauhid. Ya, cuman ada konsekuensi kalau mereka tidak mau. Ya, maka konsekuensinya adalah jizyah. Kalau mereka nggak mau juga, baru ketika itu fasta'in billah faqatilhum, minta tolong kepada Allah, perangi mereka. Nah, ya, Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Tapi ingat bahwa hal ini di bawah ya kepemimpinan ya seorang pemimpin, ya, bukan kaum muslimin membentuk kelompok-kelompok sendiri kemudian melakukan penyerangan kepada fasilitas-fasilitas orang-orang kafir seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan terorisme. Ini nggak benar. Allahu a'lam. Apakah orang yang mengatakan di zaman ini, wahai Rasulullah, mohon ampunkan kami kepada Allah, ini namanya minta syafaat kepada Rasulullah. Ya, dia bilang wahai Rasulullah, berarti yukhatibun Nabi, dia mengarahkan ucapannya bukan kepada Allah tapi kepada Nabi. Wahai Rasulullah, mohon ampunkan kami kepada Allah. Ini minta syafaat kepada Nabi. Kalau Nabi masih hidup boleh, samanya minta doa. Ya Rasulullah, doakan kami. Tapi kalau Nabi udah meninggal dunia, maka nggak boleh. Ya, karena orang mati nggak bisa ya memberi manfaat kepada orang hidup sekalipun doa. Ya, jadi saya heran kepada sebagian dai yang mempersoalkan masalah ini. Dalam kitab Kasyfus Syubhat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menerangkan ya, bahwa persoalan minta syafaat kepada Nabi itu termasuk syirik akbar. Ya, contohnya apa misalnya? Ya, bacaan yang populer sekarang banyak dilakukan. Ya, yang dikatakan ya Rasulullah isfa'lana ya Rasulullah. Ya, berilah syafaatmu kepada kami ya Rasulullah. Ini termasuk syirik akbar. Kenapa termasuk syirik akbar? Karena syafaat itu hanya milik Allah, nggak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada ustadz bilang ini bukan syirik karena dia tidak minta ampun langsung ke Rasulullah. Ya wes, ustadznya suruh ngaji Kasyfus Syubhat. Ya, atau suruh ya murojaah lagi Kasyfus Syubhat. Ya. Jadi ini persoalan terang. Ya, atau mungkin dia nggak bermakmum pada dakwah yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya terang. Tapi jangan bikin talbis kepada kaum muslimin, kepada salafiyin. Ya, jangan bikin tipuan seolah-olah dia bermakmum pada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tapi dia nggak mengikuti. Ya, banyak dari ya kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kan dia bikin kesimpulan sendiri. Ya, silahkan. Memang nggak wajib kok mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cuma nanti harus punya dalil. Ya, karena Syekh Muhammad bin Wahab yang membawakan pendapatnya dengan dalil. Ya, tapi harus jujur dalam dakwah. Mengatakan saya dalam hal ini menyelisih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dia menyampaikan ini dan mengesankan bahwa ini pendapat Syekh Muhammad bin Wahab. Ini yang kita gembar-gemborkan ya dalam membantahnya dan menyanggahnya. Ya, adanya orang-orang yang tidak jujur dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apa lagi? Ya, kalau mau tidur sana. Baik, kalau nggak ada lagi kita cukupkan aja sampai di sini ya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas interaksinya, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberi taufik kepada kita untuk mampu dalam mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita akhiri
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.